Rumah Feng Hua di pinggiran Tainan begitu senyap. Aroma obat dan teh sisa kemarin menyatu di udara, membungkus ruang tamu penuh debu. Di sanalah ia duduk, di atas kursi roda, menghadap jendela. Feng Hua, janda tanpa anak berusia 45 tahun, menghabiskan harinya dalam keheningan dan kemarahan. Sudah bertahun-tahun ia lumpuh dari pinggang ke bawah, akibat kecelakaan yang merenggut nyawa suaminya. Sejak itu, satu-satunya yang menemaninya adalah pelayan-pelayan yang silih berganti, keluar masuk rumah karena tak tahan pada sikapnya. 1 minggu lalu, pembantu terakhirnya kabur tengah malam setelah dimarahi habis-habisan hanya karena menjatuhkan secangkir teh. Sejak itu, Feng Hua kembali sendiri. Ia tidak menangis, hanya diam menatap lantai. Pagi itu, bel rumah berbunyi. Perlahan, Feng Hua menekan tombol remote pintu dengan jari kaku. Seorang pria muda masuk dengan langkah sopan. "Apa Anda Feng Hua?" tanya pria itu dengan bahasa Mandarin terbata. "Siapa kamu?" sahut Feng Hua tajam. "Saya Dimas, TKI, disuruh agensi datang. Katanya ibu butuh pembantu." Feng Hua menatapnya dari atas sampai bawah. Pria Indonesia berkulit coklat itu mengenakan t-shirt hitam lusuh dan celana jeans yang memudar. Tinggi, kurus dan rapi. Tapi tetap saja tampak miskin. Ia mendengus. "Boleh coba kerja dulu, Bu? Saya bisa masak dan suka bersih-bersih," tambah Dimas. Feng Hua memutar matanya, lalu mengangguk malas. "Cuci lantai dulu. Kalau salah sedikit, langsung angkat kaki." Dimas mengangguk sambil tersenyum kecil. Ia tahu wanita ini bukan sekadar pemarah. Ia kesepian. Feng Hua tak tahu, hari itu adalah awal dari perubahan hidupnya. Dan Dimas bukan sekadar pembantu biasa. Dimas mulai bekerja tanpa banyak bicara. Ia mengepel lantai dengan cermat, menghindari kaki kursi roda Feng Hua yang kerap digeser mendadak. Beberapa kali Feng Hua menghardik, "Jangan pel di sana. Kenapa pakai sabun itu? Aku benci baunya." Namun Dimas tak membalas. Ia hanya menunduk dan mengangguk. Setiap kata kasar ditelannya mentah-mentah. Ia tahu, marah bukan solusi. Di balik ketusnya, Dimas melihat mata Feng Hua menyimpan kesedihan yang terlalu dalam. Hari demi hari berlalu. Pagi datang dengan aroma bubur panas buatan Dimas. Sore disambut teh melati yang diseduh dengan tangan sabar. Meski tak mengakuinya, Feng Hua mulai terbiasa dengan kehadiran pria itu. Suatu malam, saat listrik rumah mendadak padam akibat hujan deras, Dimas menyusuri lorong gelap membawa lilin. Ketika ia masuk ke kamar Feng Hua, wanita itu tampak panik. "Aku benci gelap. Aku benci malam." Dimas tak banyak bicara. Ia meletakkan lilin di meja kecil dekat tempat tidur Feng Hua, lalu duduk di lantai. "Saya dulu waktu kecil sering mati lampu. Bapak saya selalu bilang, gelap itu cuma tempat cahaya bersembunyi." Feng Hua tak menyahut, hanya diam, memeluk tubuhnya sendiri. "Maaf, saya tahu saya pembantu. Tapi, ibu tidak sendiri di rumah ini." Feng Hua mendongak. Tatapannya tak setajam biasanya. Ada gurat lelah dan kesepian yang terlalu lama dipendam. "Aku tidak ingin terus seperti ini," bisiknya. Untuk pertama kalinya menunjukkan sisi manusiawinya. Dimas tersenyum. "Kalau ibu percaya, saya punya cara. Bukan medis, tapi saya percaya tubuh bisa dengar kalau hati diajak bicara." Feng Hua tertawa kecut. "Sudah ratusan cara, Dimas. Tidak ada yang berhasil." Dimas bangkit, menatapnya penuh keyakinan. "Kalau ibu mau, saya ingin coba satu cara lagi. Tapi ini sedikit aneh." Feng Hua mengerutkan kening. "Aneh bagaimana maksudmu?" Dimas duduk kembali di lantai. Tangannya menggenggam lutut. Lilin kecil masih berkedip di samping ranjang. Cahayanya memantul di wajah mereka. "Waktu saya kecil," ucap Dimas pelan, "di desa saya ada seorang tetua yang bisa bantu orang lumpuh. Bukan dengan obat, tapi dengan menyelaraskan tubuh dan batin. Dia menyebutnya pembersihan akar luka." Feng Hua menaikkan alis. "Maksudmu seperti dukun?" "Bukan, tapi memang agak mistis. Saya belajar darinya sebelum berangkat ke sini. Saya tidak janji sembuh, tapi saya yakin luka batin ibu lebih parah dari luka fisik."
Feng Hua menyandarkan punggung, matanya menatap langit-langit. Kamu pikir aku lumpuh karena batin? Sudah 5 dokter bilang ini syaraf rusak, bukan trauma. Dimas menunduk. Saya hanya ingin coba bantu, tidak ada paksaan. Tapi kalau ibu izinkan, saya ingin mulai malam ini. Feng Hua terdiam lama. Entah karena muak atau lelah berharap. Tapi sorot mata Dimas terasa jujur. Tidak seperti pelayan-pelayan sebelumnya yang hanya datang demi gaji, lalu pergi dengan umpatan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya akhirnya. Saya akan siapkan kasur pijat. Lalu saya akan pakai mantra penyelarasan. Pijatan titik dalam dan mungkin sedikit doa dari tanah kelahiran saya. Feng Hua hampir tertawa. Tapi ia tahan. Kamu yakin ini tidak membuatku makin frustrasi? Saya yakin kalau ibu mau membuka diri, ini akan jadi awal. Hening sejenak, lilin hampir padam. Baiklah, kata Feng Hua akhirnya, pelan namun tegas. Tapi kalau kamu menyakitiku, aku akan usir kamu esok pagi. Dimas tersenyum tulus. Saya tidak akan sakiti ibu. Saya ingin ibu berjalan lagi. Di luar, hujan mulai reda. Tapi badai sebenarnya baru saja dimulai dalam hati Feng Hua. Malam itu di ruang tengah, Feng Hua duduk di kasur pijat yang biasa digunakan untuk terapi kaki. Dimas membakar dupa kayu cendana yang dibawanya dari Indonesia. Aroma rempahnya menenangkan. Feng Hua mengenakan dress tipis yang biasa ia pakai di rumah. Duduk diam di atas kasur itu. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Apakah ia baru saja menyerahkan dirinya untuk ditipu? Atau dihina? Dimas berjongkok di sisi kasur, menutup mata sebentar, lalu menyentuh kedua kaki Feng Hua dengan lembut. Dinginnya kulit wanita itu membuat hatinya ngilu. Ini bukan sekadar kaki lumpuh, ini tubuh yang kehilangan harapan. Apa yang kamu baca tadi? Tanya Feng Hua curiga saat Dimas berbisik pelan dalam bahasa asing. Mantra penyambung jiwa, dalam bahasa Jawa kuno, jawab Dimas. Feng Hua mendengus. Aku orang sains, ini terdengar seperti dongeng. Dimas hanya tersenyum. Ia memijat perlahan telapak kaki Feng Hua. Bukan pijatan biasa, tapi tekanannya tepat di titik-titik yang membuat saraf seperti bereaksi. Feng Hua meringis. Sakit? Tanya Dimas. Tidak, hanya aneh. Seperti ada getaran kecil. Dimas mengangguk. Ia terus mengusap sambil melafalkan kata-kata tanpa suara. Pelan tapi penuh keyakinan. Di tangannya, Feng Hua merasa seperti dialiri sesuatu. Hangat dan dalam. Tiba-tiba, mata Feng Hua memanas. Entah kenapa, air mata mengalir begitu saja. Kamu menyentuh sesuatu yang bahkan aku sendiri sudah lupa aku punya. Bisiknya. Dimas menatapnya. Itu namanya luka batin, Bu. Kita semua punya. Tapi kalau tak dibersihkan, tubuh ikut lumpuh. Feng Hua menggigit bibirnya. Malam itu, bukan cuma tubuhnya yang disentuh, tapi juga hatinya. Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, ia merasa hidupnya belum sepenuhnya berakhir. Esok paginya, Feng Hua bangun lebih awal dari biasanya. Biasanya ia harus dibangunkan paksa, namun kali ini matanya terbuka sendiri. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan kesembuhan, belum, tapi ada semacam kelegaan aneh yang sulit dijelaskan. Dimas sedang menyapu di lorong. Saat melihat Feng Hua muncul dari kamar dengan kursi rodanya, ia segera berhenti. Pagi, Bu. Feng Hua hanya mengangguk, tak ada amarah seperti biasanya. Matanya sedikit bengkak, sisa dari malam penuh air mata yang tak bisa ia bendung. Apa saya boleh lanjutkan malam ini lagi? Tanya Dimas hati-hati. Feng Hua menghela napas. Entah kenapa aku tidak merasa ingin menolak. Hari itu berjalan seperti biasa. Dimas memasak, menyapu, mengganti spray kamar. Tapi yang tidak biasa adalah Feng Hua mengamatinya. Diam-diam ia memperhatikan setiap gerak Dimas. Ketulusan pria muda itu membuatnya heran. Malam kedua, ritual dimulai lagi. Dimas kini menyentuh bagian betis, menekan titik-titik saraf di belakang lutut. Kali ini Feng Hua tidak meringis, ia menahan napas. Ada rasa geli, nyeri, dan semacam aliran panas menjalar ke pangkal paha. Ia terkejut. Kamu menyentuh bagian yang ia tak mampu melanjutkan. Sarafnya tersambung sampai sana, Bu. Saya tidak akan melewati batas, ujar Dimas. Tetap tenang.
Feng Hua menoleh, tatapannya rumit. Aku sudah lupa bagaimana rasanya disentuh. Dimas diam. Ia terus memijat perlahan. Saya hanya ingin ibu tidak hidup dalam penjara pikiran sendiri. Tiba-tiba, Feng Hua bicara. Suaranya lirih, rapuh. Aku marah selama ini bukan karena lumpuh, tapi karena dia meninggal. Setelah kami bertengkar besar, aku bilang, aku menyesal menikah dengannya. Dimas menghentikan pijatannya sejenak. Sejak itu, aku merasa ini hukuman. Tubuhku lumpuh karena hatiku busuk. Dimas menatapnya penuh hibah. Semua orang berbuat salah, Bu. Tapi tidak semua orang punya keberanian untuk menyembuhkannya. Malam itu, ritual tak hanya menyentuh fisik, tapi membuka pintu luka yang telah lama dikunci. Dan Feng Hua mulai ingin hidup kembali. 3 malam berturut-turut Feng Hua menjalani ritual bersama Dimas. Tubuhnya masih tak bergerak, tapi ada perubahan yang tak bisa ia abaikan. Napasnya lebih tenang, jantungnya tak berdegup gelisah setiap bangun pagi, dan malamnya tidak lagi diselimuti teriakan dalam mimpi. Malam keempat, Dimas membawa semangkuk air bunga dan sebongkah batu kecil berwarna hitam kehijauan. Feng Hua menatapnya ragu. Itu apa lagi? Tanyanya. Batu sungai dari kampung saya. Dulu digunakan untuk terapi penyeimbang panas tubuh. Saya ingin coba letakkan di perut ibu, lalu lanjutkan pijatan titik saraf. Kenapa perut? Sergah Feng Hua curiga. Karena pusat rasa takut dan trauma seringkali bersarang di situ. Feng Hua mendengus, namun tidak menolak. Ketika batu itu diletakkan di perutnya, Feng Hua terkejut. Ada sensasi seperti arus listrik, hangat, menusuk dalam. Lalu Dimas menekan perlahan di sisi tulang pinggul, kemudian turun ke paha bagian atas. Pijatannya dalam dan presisi. Tiba-tiba, jari kaki Feng Hua bergerak. Sangat kecil, hampir tak kentara. Feng Hua terdiam. Ia menatap kakinya dengan mata membelalak. Tadi, aku merasa ada yang bergerak. Dimas menoleh cepat. Bagian mana? Jempol kaki kiri. Dimas berlutut dan menatap jari itu. Boleh saya sentuh? Feng Hua mengangguk pelan. Dimas meletakkan 2 jarinya di bawah jempol kaki wanita itu. Coba ibu bayangkan tempat paling damai dalam hidup ibu. Jangan berpikir apapun, hanya damai. Feng Hua menutup mata. Yang muncul adalah bayangan dirinya dan sang suami saat duduk di taman belakang rumah, tertawa di bawah cahaya senja. Dan saat itulah, jempol kaki itu bergerak lagi. Kali ini lebih jelas, air mata menetes di pipi Feng Hua. Dimas terdiam, lalu tersenyum. Itu bukan sulap, Bu. Itu tubuh ibu. Akhirnya mau bicara. Malam itu, Feng Hua tak hanya merasa hidup, ia merasa ingin hidup lebih lama lagi. Keesokan harinya, Feng Hua terbangun dengan rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan sejak kecelakaan. Ia menatap kakinya di bawah selimut. Diam-diam, ia mencoba menggerakkan jempolnya. Tak ada reaksi. Ia mencoba lagi. Masih tidak ada. Apa semalam hanya mimpi? Gumamnya. Dimas masuk membawa sarapan. Ia langsung tahu dari ekspresi Feng Hua bahwa ada yang berubah. Tidak bisa bergerak lagi. Tebak Dimas. Feng Hua mengangguk lemah. Mungkin tubuhku hanya bereaksi sesaat. Mungkin aku terlalu berharap. Dimas meletakkan nampan. Atau mungkin luka batin ibu belum sepenuhnya bersih. Feng Hua memalingkan wajah. Aku sudah minta maaf. Pada diriku sendiri, pada dia, pada hidup. Tapi apakah ibu memaafkan diri sendiri? Tanya Dimas tenang. Pertanyaan itu menghantam seperti palu. Feng Hua tercekat. Ia pikir ia sudah selesai dengan masa lalunya. Tapi ternyata dendam dan rasa bersalah itu masih menempel erat di dalam dadanya. Luka paling sulit, bukan yang ditinggalkan orang lain. Lanjut Dimas. Tapi luka yang kita tanam sendiri dan kita rawat dalam diam. Feng Hua menggigit bibir. Aku tidak bisa lupa kalimat terakhir yang kuucapkan sebelum dia kecelakaan. Aku bilang, andai saja aku menikah dengan orang lain. Dimas menatapnya. Kali ini lebih dekat. Ibu tidak perlu lupa, tapi ibu harus berhenti menyiksanya. Bagaimana caranya? Isak Feng Hua. Dimas duduk di lantai, seperti biasa. Dengan ritual terakhir. Tapi ini bukan lagi tentang tubuh.
Ini tentang hati. Saya akan bantu, tapi kali ini ibu yang harus membuka diri sepenuhnya. Feng Hua mengangguk perlahan. Di matanya ada ketakutan, tapi juga ada cahaya kecil, seperti bara yang hampir padam, tapi masih ingin menyala. Ia tahu, malam nanti akan menjadi malam yang berbeda. Mungkin malam yang akan menentukan sisa hidupnya. Malam datang dengan sunyi yang lebih pekat dari biasanya. Dimas mematikan semua lampu, dan hanya menyalakan 5 batang lilin yang diletakkan membentuk lingkaran kecil di sekitar kasur pijat. Aroma kayu manis dan daun sirih menguar, membungkus ruangan seperti kabut kenangan. Feng Hua duduk diam. Ia mengenakan dress tipis burgundinya seperti biasa, tapi malam ini kulitnya sedikit menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena ia tahu, ini bukan sekadar pijat. Ini pengakuan. Pejamkan mata, Bu, ujar Dimas lembut. Bayangkan mendiang suami ibu ada di depan. Feng Hua menutup mata. Awalnya hanya gelap, tapi perlahan, wajah lelaki yang telah lama ia kubur dalam ingatan mulai muncul. Tersenyum, berdiri di antara cahaya sore dan suara daun bergesekan. Dimas mulai menekan titik-titik di dada atas dan bahu Feng Hua. Bukan tekanan keras, tapi seperti aliran kehangatan yang membuka simpul lama. Lalu ia berkata pelan, "Katakan apa yang belum pernah ibu ucapkan padanya." Feng Hua menarik napas panjang. Matanya tetap terpejam. Suaranya serak. "Aku minta maaf karena berkata seperti itu sebelum kamu pergi." Lilin bergoyang. Angin tipis masuk dari jendela kecil. "Aku marah waktu itu, tapi bukan karena kamu. Karena aku takut tak bisa punya anak, dan kamu akan meninggalkanku." Suaranya pecah. Dimas tetap diam, tangannya masih bekerja lembut di sekitar perut dan punggung bawah. "Aku mencintaimu, bahkan sampai sekarang." Tiba-tiba, tubuh Feng Hua mengejang ringan. Kakinya bergetar. Ia membuka mata, dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, lututnya bergerak, sedikit tapi nyata. Feng Hua menangis tanpa suara, tubuhnya luruh. Dimas menghentikan pijatannya dan hanya duduk di sisi kasur, menatap wanita itu dengan mata berkaca. Ibu tidak lumpuh karena tubuh, tapi karena cinta yang tidak pernah selesai. Feng Hua tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Dimas erat, seperti seorang yang baru saja kembali dari mimpi buruk. Pagi itu, Feng Hua terbangun dengan tubuh yang terasa lebih ringan. Ia mencoba menggerakkan lututnya seperti semalam dan berhasil. Sangat pelan, hanya beberapa sentimeter, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Ia tak menunggu Dimas membangunkannya. Dengan kedua tangan, ia mendorong kursi rodanya keluar kamar, menyusuri lorong rumah yang kini terasa lebih terang meski belum ada cahaya matahari masuk. Dimas sedang menjemur cucian di halaman belakang. Saat mendengar suara roda berderak, ia menoleh dan tersenyum. "Ibu bangun lebih awal," sapanya. Feng Hua mengangguk. "Kakiku bergerak lagi pagi ini." Sedikit tapi nyata. Dimas tersenyum lebar. Tubuh ibu mulai percaya lagi pada hidup. Feng Hua menatapnya lama. "Kenapa kamu melakukan semua ini, Dimas? Kamu cuma seorang pembantu. Kamu bisa saja pergi seperti yang lain. Tapi kamu malah tinggal dan menyembuhkanku." Dimas meletakkan kain di tali jemuran, lalu mendekat. "Saya tahu rasanya kehilangan. Ibu bukan satu-satunya yang pernah merasa lumpuh. Hanya saja, saya lumpuh di hati dulu, bukan tubuh." Feng Hua terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar ingin tahu tentang pria itu. "Apa yang terjadi padamu?" Dimas menunduk. "Ibu saya meninggal karena dikasari oleh ayah. Saya hanya bisa menonton. Sejak itu, saya bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki yang menyakiti perempuan. Saya ingin menyembuhkan." Feng Hua menatapnya lama. Ada keheningan yang begitu dalam di antara mereka. Bukan keheningan hampa, tapi yang penuh makna. "Dimas," katanya pelan, "kalau nanti aku bisa berdiri, aku tidak ingin tinggal di rumah ini sendirian lagi." Dimas hanya tersenyum. Ia tahu, permintaan itu bukan sekadar soal menemani. Itu adalah isyarat bahwa Feng Hua benar-benar ingin hidup. Dan mungkin ingin hidup bersama seseorang. Hari itu, cahaya masuk dari jendela besar. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Feng Hua meminta Dimas untuk membuka semua tirai di rumah itu.
Sore itu, langit Tainan berwarna keemasan. Di ruang tengah, Feng Hua duduk di kursi rodanya menghadap pintu terbuka. Udara segar masuk, membawa aroma daun basah dan suara burung-burung kecil. Tapi kali ini, ia tak hanya ingin duduk diam seperti biasa. Di hadapannya, Dimas berdiri dengan tangan terbuka. "Kalau ibu siap, saya akan bantu berdiri." Feng Hua mengangguk. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam lengan Dimas. Ia menekan kaki ke lantai. Ototnya bergetar hebat, napasnya memburu. Tapi ia tidak menyerah. Dengan segenap tenaga dan seluruh rasa sakit yang telah dilepaskannya malam demi malam, Feng Hua perlahan berdiri. Kakinya kaku, lututnya nyaris goyah. Tapi ia berdiri. Ia memandang Dimas, matanya berkaca-kaca. "Aku berdiri." Dimas tersenyum, tapi tak menahan air matanya. Ibu tidak hanya berdiri di dunia ini lagi, tapi juga di hidup ibu sendiri. Langkah pertama Feng Hua masih dibantu, tapi ia berjalan, setapak demi setapak. Di lantai rumah yang dulu hanya jadi saksi kemarahannya, kini tercetak jejak harapan. Setelah beberapa menit, ia kembali duduk. Tubuhnya lelah, tapi hatinya penuh. Dimas menyodorkan segelas air, dan mereka duduk berdampingan dalam diam. "Aku merasa seperti bayi yang baru belajar berjalan," canda Feng Hua pelan. "Bayi yang cantik dan keras kepala," balas Dimas sambil tertawa. Senja mulai merayap masuk. Feng Hua menatap Dimas lama. "Kamu tahu, kamu tidak hanya menyembuhkan kakiku. Kamu menyelamatkanku dari diriku sendiri." Dimas menunduk. "Terima kasih, sudah percaya. Aku ingin kamu tinggal di sini," ucap Feng Hua lembut. "Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai satu-satunya orang yang membuatku ingin hidup lagi." Dimas menatapnya lama. Tak ada kata yang keluar, tapi senyumnya menjawab semuanya. Malam pun turun. Tapi kini, rumah itu tidak lagi sunyi. Feng Hua tak lagi sekadar hidup. Ia mulai mencintai hidupnya. Dan Dimas bukan lagi TKI biasa. Ia adalah penyelamat yang datang tepat saat dunia hampir menyerah padanya. Cerita ini pun selesai. Rumah Feng Hua di pinggiran